Selamat malam. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara Zoom Meeting Ciputra Entrepreneurs Club. Ini adalah penjelasan mengenai satu platform digital peluang usaha baru dari Ciputra Group. Perkenalkan, nama saya Cynthia, saya adalah member juga di Ciputra Entrepreneurs Club. Background saya adalah RM Funding di beberapa bank, Citibank, CIMB Niaga, dan juga Indosuria. Saya bertempat tinggal di Jakarta. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Bro Angga atau biasa disapa dengan Mas Bro. Beliau adalah seorang content writer dan juga digital marketer. Kita juga bisa belajar banyak dari beliau. Jika pada sesi acara Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa chat di kolom chat nanti setelah selesai acara. Pertanyaan Bapak Ibu akan kita jawab satu persatu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita sambut Mas Bro. Silahkan Bro Angga, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Suara saya cukup jelas ya, terdengar ya? Ya, jelas. Oke. Senang sekali ini malam-malam hari ini waktunya mungkin masih istirahat habis berkumpul sama keluarga kita di sini, berkumpul di Zoom, untuk mendengarkan sebuah informasi yang mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu kita santai aja. Izinkan saya selama 30 menit ke depan nanti untuk sharing dulu informasinya. Jika Bapak Ibu ada mau pertanyaan, boleh nanti di-pending di akhir sesi begitu sharingnya selesai, atau Bapak Ibu boleh nanti chat aja langsung, nanti kita bacakan Q&A-nya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dulu. Nah, mungkin sebelum saya cerita tentang Ciputra Entrepreneur Club, ada baiknya kita 2020 ini kan pasti sepakat ya, hampir semua orang bilang bahwa ini tahun terberat ya, karena memang kita dihadapi wabah COVID ya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan bisnis. Nah, itu adalah sisi negatifnya. Cuman kan mau sampai kapan kita berlarut terus ya dalam kondisi seperti itu. Nah, di sisi lain, COVID itu pun juga membawa satu dampak positif. Ya, apa itu? Nggak banyak orang Indonesia ya yang mikirnya tuh jauh ke depan. Artinya, terutama dalam penggunaan pengelolaan keuangan ya. Sedikit ya, mayoritas orang Indonesia ya itu belum punya mindset untuk menabung, belum punya mindset menyimpan tabungan untuk dana darurat. Ya, itu terbukti dari mana ya? Ketika kemarin COVID kan lihat banyak orang yang memang baru tersadar gitu loh, pentingnya memiliki dana darurat. Ya, nah itu yang pertama. Terus yang kedua, gara-gara COVID juga kita jadi tersadar bahwa ternyata punya income bergantung hanya pada satu sumber income itu pun juga ternyata belum tentu cukup atau belum tentu aman. Ya jelas tidak aman sih sebenarnya. Karena apa? Ketika terjadi sesuatu hal yang di luar rencana seperti COVID seperti inilah. Nah, itu kan kita kehilangan semuanya. Ya, makanya itu dua hal yang memang dari sisi positifnya kita tersadar. Akhirnya sekarang banyak banget orang yang mulai mencari income tambahan di luar sumber income yang sekarang sudah ada. Nah, juga di era sekarang kita masuk ke dalam sebuah era yang disebut new normal. Artinya banyak kebiasaan baru yang dulu kita tidak lakukan, sekarang kita lakukan. Dan justru sekarang menjadi sebuah kebiasaan baru. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya dulu orang nggak terlalu suka yang namanya, atau mungkin nggak kepikiran untuk kerja dari rumah. Ya orang pasti identik dengan namanya kerja, pasti berangkat ke kantor gitu loh. Tapi sekarang pandemik ini jadi benar-benar, ya sekarang contoh gini lah, dulu kita berkomunikasi melalui Zoom ini kan bukan sesuatu hal yang lumrah gitu loh, bukan sesuatu hal yang wajar. Nah tapi sekarang Zoom salah satu sarana yang jadi wajar nggak dipakai, ya jadi wajar ya, bahkan pengajian, ibu-ibu pengajian pindah ke Zoom, ibadah pindah ke Zoom, anak TK, anak SD sekolah via Zoom, ya. Nah, via online semuanya gitu ya. Nah, itu adalah era new normal dan
akhirnya ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan online pun juga jadi sangat-sangat meningkat. Nah, makanya di sisi lain, Bapak Ibu, banyak orang yang memang kolaps bisnisnya, tapi justru banyak orang yang bertumbuh, yang ketika pandemik itu justru malah mendapatkan banyak income, ya. Siapa mereka? Yaitu mereka yang memang basisnya itu sudah memiliki online, ya, sudah disupport oleh pelayanan online. Nah, makanya Bapak Ibu coba Bapak Ibu ngeh nggak kalau kita ngelihat status WhatsApp, media sosial, teman-teman kita yang tadinya tidak tertarik untuk berjualan, tiba-tiba status mereka apa? Jualan nggak sekarang? Ya, si A ini jualan kuliner, si B jualan apa-apa. Ya pokoknya hampir semua tiba-tiba sekarang berusaha untuk berusaha untuk berjualan. Ya, karena apa? Ya mereka tersadar bahwa satu sumber income itu belum tentu cukup, ya. Nah, kalau teman-teman juga bagian dari itu dan sekarang lagi mencari sumber-sumber apa namanya sumber-sumber income, ya, tambahan-tambahan melalui bisnis online. Nah, cuman mungkin masih bingung ini harus mulai dari mana. Nah, jadi sebenarnya simpel sih sebenarnya. Yang harus teman-teman adalah teman-teman cari sebuah hot product. Apa itu hot product? Yaitu satu produk yang market lagi cari. Nah, di era sekarang apa yang mereka lagi cari? Kalau teman-teman menawarkan sesuatu yang spending money, ya, sekarang bukan waktunya yang tepat. Kenapa? Misalnya gini, spending money itu contoh apa? Kebutuhan-kebutuhan yang bukan pokok, kebutuhan sekunder atau lagi tersier gitu. Orang kecenderungan sekarang, ya, ini karena tahun lalu kita udah digebugin dalam tanda kutip, orang jadi tersadar dan lebih mengetatkan ikat pinggang, akhirnya mulai menyadari pentingnya menabung. Ya, jadi mulai direm-rem sekarang. Nah, jadi kalau teman-teman produk teman-teman itu kebutuhan sekunder bahkan tersier, ya, nah itu belum tentu akan benar-benar direspon masyarakat. Nah, apa yang lagi masyarakat butuhkan sekarang? Apa yang lagi market butuhkan? Ya, market lagi membutuhkan sesuatu yang bisa make money, ya, peluang. Ya, artinya selama produk teman-teman itu yang teman-teman tawarkan adalah sesuatu bisa mereka making money, mereka pasti pengen. Ya, apa itu? Contoh, misalnya teman-teman sekarang punya produk, ya, misalnya apa kemarin kita bermain di masker gitu, di face shield yang berbau dengan kesehatan, ya. Nah, kita tawarin mau nggak jadi reseller? Nah, itu orang pengen. Ya, itu orang pengen. Itu simpelnya seperti itu ya. Nah, yang itu yang pertama. Yang kedua, caranya melalui online. Nah, kalau teman-teman memiliki dua ini, ya teman-teman akan dikejar pembeli, gitu ya. Nah, terus juga banyak orang yang ketika mau mulai bisnis online, ini tantangannya seperti ini, bingung dari mana mulainya, ya karena nggak tahu caranya, ya nggak punya modalnya lagi, dan nyari produknya itu nggak gampang. Nah, yang terakhir nggak punya mentornya, makanya nggak ada yang ngarahin. Nah, tantangan-tantangan ini adalah hal-hal yang umum yang orang-orang biasa hadapi ketika baru memulai bisnis online, karena kan tidak pernah punya pengalaman, jadi nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, maka dari itu, itulah kami semua di sini, para pengundang Bapak Ibu semuanya, kenapa pengen mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan informasi ini, karena Ciputra ini membuat sebuah program baru, ya, program baru yang tujuannya ini untuk apa? Tujuannya ini sebagai wadah, jadi program kewirausahaan. Tempat kita berkumpul, ini wadah kita berkumpul, untuk siapa? Untuk siapa saja yang punya ketertarikan, interest untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya, kita bisa belajar meningkatkan skill entrepreneur kita di sini, juga menambah networking, dan juga bisa saling promosi, bahkan bisa tidak menutup kemungkinan saling kerjasama bisnis. Ya, nah itu keuntungannya. Nah, teman-teman familiar nggak sih dengan nama Ciputra ini? Ya, banyak orang yang familiar kan dengan Ciputra, apa sih? Pasti kalau misalnya sering dengar gitu ya, atau Ciputra bukan yang properti itu, bukan. Nah, yes, betul. Jadi kalau teman-teman mendengar Ciputra dengan identiknya adalah properti, ya memang bisnis utama Ciputra itu adalah properti. Nah, tapi kita di sini bukan pengen mengajak Bapak Ibu jadi marketing properti, bukan sama sekali ya. Justru banyak yang mungkin informasi
mungkin informasi ini teman-teman belum banyak yang tahu bahwa Pak Cip itu ya ini sebenarnya seorang nasionalis yang benar-benar ingin punya visi yang gede ya. Tahun 2008 ini Pak Cip itu punya Pak Ciputra ini adalah foundernya Ciputra Group ya. Beliau tahun 2008 menyampaikan visinya ingin mencetak 4 juta entrepreneur baru di Indonesia melalui Ciputra ini ya. Jadi memang di akhir hayatnya Pak Cip ini benar-benar sering memberikan kuliah terbuka atau memberikan bahkan membangun kampus ya, Ciputra Entrepreneurship University. Tujuannya apa? Ya tujuannya ini untuk mengajak, merangsang para pemuda masyarakat Indonesia untuk berani mempunyai apa? Berani untuk menjadi seorang entrepreneur. Ya. Nah, berangkat dari visi inilah, berangkat dari niat baik dari Pak Ciputra, ya, Ciputra Entrepreneur Club ini terwujud. Ya, ini kebetulan Pak Ciputra ini udah almarhum sekitar 2 tahun yang lalu ya. Nah, sedangkan Pak Ciputra sendiri ini dikenal sebagai apa? Seorang sosok yang tangan emas lah, artinya bisa merubah rongsokan menjadi produk yang bernilai gitu loh. Contoh, siapa yang nggak kenal Pondok Indah, siapa yang nggak kenal Ancol, ya pasti semua tahu. Nah, cuman nggak ada yang tahu kalau dulu daerah tersebut itu area atau daerah yang orang malas ke sana, ya. Ancol dulunya rawa, tapi sekarang menjadi satu ikon destinasi wisata di Jakarta, ya. Jadi ikon Jakarta makanya. Nah, terus juga Pondok Indah itu jadi kawasan elit, ya. Jadi pertama ya jadi apa namanya inilah sosok Pak Ciputra yang ketika membuat suatu produk ini nggak main-main kayak gitu. Makanya ketika saya diceritakan bahwa ini Ciputra Group membuat sebuah program karena ini pasti dibuatnya nggak sembarangan kayak gitu ya. Nah bagi teman-teman yang belum tahu tentang Ciputra, teman-teman bisa lihat nih, nilai aset Ciputra ini gede banget, sampai 84 triliun, hampir 100 triliun, dan artinya ini nilai yang nggak kecil. Perusahaan udah puluhan tahun, Bapak Ibu, ya, sudah puluhan tahun dan sudah melalui beberapa kali krisis, ya, tahun 98 krisis moneter, Ciputra udah ngalamin, 2008, sekarang 2020, ya, tapi tetap berdiri tegak. Artinya, penting nggak buat kita kerjasama dengan sebuah perusahaan seperti ini? Bagi saya penting. Kenapa? Karena ini bisa menjamin kestabilan atau keberlangsungan bisnis kita nantinya. Dan kita juga bisa mencuri ilmu dari perusahaan sebesar ini. Nah, itu yang kenapa saya senang ya untuk masuk ke Ciputra Entrepreneur Club ini. Nah, ini proyek-proyek Ciputra. Propertinya itu lebih dari 75 proyek di 33 kota di Indonesia. Bahkan nggak cuma di Indonesia, itu di Asia juga, ya bahkan ke China. Jadi memang ini kalau saya pribadi ini senang gitu loh dan bangga gitu karena apa? Ini perusahaannya gede banget gitu loh dan ini perusahaan yang sangat dikenal lagi di masyarakat Indonesia gitu. Nah, selain properti, Ciputra ini juga kalau teman-teman pasti teman-teman juga pernah dengar atau sering dengar yang Tunas Group ya, Tunas Toyota, Tunas Honda, Tunas BMW, ya kan, Tunas Mercedes ya. Nah, ini adalah anak perusahaan Ciputra yang bergerak di bidang otomotif. Jadi Ciputra pun ini salah satu pemain otomotif terbesar di Indonesia. Kerjasama dengan Bank Mandiri, bikin di bidang jasa keuangan kan, Mandiri Tunas Finance ya. Nah, apa namanya? Jadi perusahaannya pun ini udah bisnisnya udah menggurita gitu loh. Selain properti, ada hotel, ada pendidikan, ada rumah sakit, ada mall, ya ada otomotif ya. Banyak lah Bapak Ibu, ada jasa keuangan, macam-macam. Nah, balik lagi ke Ciputra Entrepreneur Club-nya. Jadi ada 4 pilar yang nanti atau 4 benefit yang teman-teman akan dapatkan jika teman-teman nanti bergabung ke komunitas Ciputra Entrepreneur Club ini. Yang pertama adalah
upgrade skill ya. Bagi teman-teman yang baru pengen memulai bisnis, ini penting. Kenapa? Karena teman-teman nanti di sini akan diajarkan bagaimana memulai bisnis online, bagaimana memulai sebuah menumbuhkan mental, karakter, mindset seorang entrepreneur itu seperti apa. Nah, ini Ciputra rutin menyelenggarakan seminar, workshop ataupun training, ya, setiap minimal 2 minggu sekali ya. Ini selalu ada, bahkan seminggu sekali. Nah, ini rutin dan kabar baiknya ini tidak dipungut biaya sama sekali, alias free ya, gratis ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu, coba kalau misalnya Bapak Ibu, saya pribadi belajar digital marketing udah lebih 3 tahun dan itu keluar uang tidak sedikit ya. Baik kursusnya, baik cari ilmunya dan trial and error nerapin teorinya. Ya, saya nyobain ini ternyata gagal kayak gitu. Nah, itu yang saya bayar gitu loh. Nah, ini teman-teman dapatkan free. Nah, menarik nggak? Ya, jadi itu keuntungan pertama aja udah menurut saya itu benefitnya udah besar banget. Nah, keuntungan yang kedua adalah kita dapat jejaring atau network. Ya, karena nanti kita terhubung oleh ribuan entrepreneur seluruh Indonesia. Ya, per hari ini aja akhir Desember aja kita udah di angka 2.000 ya. Yang sudah bergabung ke Ciputra Entrepreneur Club. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ini kalau kita bisa saling promosi, ya kita saling berkenalan di sini kan ini memperluas jejaring kita. Ya, kita sebagai entrepreneur penting loh untuk memperluas networking, ya karena memperluas networking itu sama aja memperluas market, ya. Nah, yang berikutnya adalah income. Nah, tadi kan skill udah, jejaring udah. Nah, yang berikutnya adalah income. Kenapa? Ya menarik loh Bapak Ibu, kita di sini bisa belajar dan dibayar. Ya biasanya kan kalau kita belajar bayar kan, ini belajar dan dibayar ya. Nah, dapat income-nya ini dari mana? Ya dari program, jadi Ciputra ini bagi para member Ciputra Entrepreneur Club memberikan program affiliate ya. Jadi tugas Bapak Ibu sebenarnya cuma mempromosikan aja. Ciputra nggak ngajak Bapak Ibu untuk jadi marketingnya Ciputra, bukan sama sekali, tapi hanya mempromosikan. Ya, nanti caranya saya akan jelaskan. Yang terakhir adalah teman-teman akan dapat bisnis. Ya, jadi kalau teman-teman nggak punya bisnis, ya di sini akan dapat bisnisnya. Ya, jadi nggak perlu pusing nyari-nyari bisnis. Nah, kalaupun teman-teman yang sudah punya bisnis ya nggak apa-apa, jalankan aja karena ini juga kita ini dikerjakan benar-benar bisa 100% online, jadi tidak akan mengganggu. Ya, bahkan ini bisa mensupport ya. Nah, ini adalah training-training yang telah diselenggarakan. Jadi pembicaranya pun nggak main-main Bapak Ibu. Bulan lalu aja kita belajar dari Susi Susanti, ya seorang juara dunia, peraih gold medal di Olimpiade ya dari bulu tangkis. Nah, nggak banyak yang tahu bahwa sekarang Susi Susanti ini kan seorang entrepreneur ya. Kita di situ belajar waktu workshop itu kita belajar bagaimana seorang Susi Susanti, seorang juara dunia mau menurunkan ego, belusukan ke pasar-pasar pagi untuk menawarkan produk alat olahraganya. Nah, itu banyak kita bisa belajar banget di situ mental seorang entrepreneur kayak gimana. Wah, banyak lah jatuh bangunnya seorang Susi Susanti seperti apa. Nah, ini adalah workshop yang udah kita selenggarakan dan ini rutin ya, rutin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu juga akan dipromosikan. Jadi kalau misalnya yang sudah punya bisnis, produk, kalau udah jadi member Ciputra, itu nanti akan dibantu dipromosikan. Ya, melalui mana? Media sosialnya nih kayak gini ya. Ini para member-member Ciputra Entrepreneur Club. Jadi dibantu dipromosikan di Instagramnya Ciputra e-Club, ya, Ciputra Entrepreneur Club. Terus juga kalau Bapak Ibu biasa ngomong gitu ya di depan umum, nah itu nanti bisa dibuatkan juga acara bisnis talk. Jadi Bapak Ibu berkesempatan tuh untuk mempromosikan produk Bapak Ibu semuanya. Nah, itu tadi benefit-benefitnya. Nah, sekarang bagaimana caranya Bapak Ibu bisa dapat income? Ya, dan di sini sederhana banget Bapak Ibu. Contoh nih, income yang bisa Bapak Ibu dapatkan caranya hanya dengan mempromosikan. Ya, caranya seperti apa? Sebenarnya ini udah sebuah hal yang natural, udah sebuah hal yang Bapak Ibu sebenarnya udah biasa banget ngelakuinnya gitu loh. Contoh misalnya gini, Bapak Ibu makan pergi ke suatu tempat kuliner dan makan. Ya begitu makanan jadi yang Bapak Ibu lakukan apa?
klik foto, bener nggak? Ya, langsung habis makan atau bahkan sembari makan kadang langsung posting ke media sosial. Nah, kalau makanan enak itu udah caption-nya, keterangannya udah luar biasa sekali lah, udah bener-bener akhirnya orang yang ngelihat, misalnya saya ngelihat, wih jadi ngiler langsung kan. Nah, akhirnya saya datang tuh ke sana gara-gara promosinya Bapak Ibu. Saya datang ke tempat kuliner itu, saya nanya di mana gitu ya. Akhirnya dikasih tahu sama Bapak Ibu. Nah, saya datang ke sana bawa keluarga makan juga di sana. Pertanyaannya, Bapak Ibu dibayar nggak sama yang punya? Ya, enggak kan. Nah, say thank you aja belum tentu karena kan nggak kenal kan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu itu sesuatu hal yang memang mempromosikan itu udah biasa. Nah, bedanya kalau di Ciputra, Bapak Ibu mau melakukan seperti itu, Bapak Ibu mempromosikan, Bapak Ibu akan dibayar. Jadi Ciputra menghargai apa namanya? Menghargai kerjanya Bapak Ibu, menghargai usaha Bapak Ibu. Ya, tapi di sini nggak repot. Contoh, misalnya Bapak Ibu mau promosi propertinya Ciputra, ya Bapak Ibu tinggal posting konten konten promosinya. Nah, ketika nanti ada kolega atau kenalan Bapak Ibu yang ngebaca, ya eh, konten Bapak Ibu, lalu dia tertarik. Nah, ini nggak repot karena nanti ada tim properti yang akan mendampingi untuk lihat show unitnya dan sebagainya, akhirnya sampai closing. Nah, begitu closing nanti ditransfer 1,5%. Nah, perlu nggak kita ke sana? Nggak perlu, karena udah ada tim. Tugas kita cuma apa? Referral atau promosi. Via apa? Medsos. Ya, via mana lagi? Via WhatsApp. Ya, jadi sesederhana itu Bapak Ibu. Begitu juga mobilnya. Ya, dengan berbagai macam merek yang tadi udah saya sebutkan, kalau Bapak Ibu mempromosikan dan terjadi closingan, itu pun juga sama akan dapat komisinya. Sederhana kan Bapak Ibu, cuman begitu aja. Nah, ada lagi Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen punya pemasukan rutin dalam tanda kutip kayak gaji. Ya, tapi bedanya kalau gaji itu kan kecenderungannya flat. Kalau ini sifatnya eksponensial, berlipat. Ya, maksudnya berlipat gini, mungkin bulan ini 1 juta, bulan besoknya bisa naik ke 2 juta atau 3 juta. Ya, jadi nggak flat di situ. Ya, terus juga ini jangka panjang. Ya, bentuknya jangka panjang dan bisa diwariskan. Kalau bisa diwariskan, ini berarti kita bisa membangun sebuah aset. Nah, kenapa kita pengen mengajak Bapak Ibu di sini? Karena ini sistemnya udah ready, sehingga besar berpotensi untuk menjadi sebuah aset. Ya, jadi ini bagus juga untuk Bapak Ibu untuk mempersiapkan masa pensiun. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan potensi income yang ini? Tugas Bapak Ibu cuman promosi Ciputra Entrepreneur Club-nya aja. Ya, jadi cuman promosi Ciputra Entrepreneur Club-nya aja. Ceritakan dengan tulus. Kami tidak meminta Bapak Ibu untuk cerita presentasi kayak saya sekarang gitu, detail kayak gitu nggak perlu Bapak Ibu. Karena itu udah ada timnya sendiri yang akan membantu Bapak Ibu. Ya, kita tidak minta Bapak Ibu untuk seperti itu gitu loh. Tugas Bapak Ibu sebenarnya cuma cerita dari hati ya, ceritakan tulus ya dari hati, benefit-benefit apa atau apa yang Bapak Ibu rasakan, manfaat apa yang Bapak Ibu rasakan ketika bergabung di Ciputra Entrepreneur Club. Udah itu aja. Sama seperti Bapak Ibu bercerita enaknya makan di restoran yang tadi. Ya, setelah itu Bapak Ibu kirim melalui media sosial, melalui apapun itulah. Ya, dan kontennya pun udah disiapkan. Oke. Nah, jadi flow-nya seperti ini Bapak Ibu, sebar link referral kemana ke media sosial ya. Terus setelah itu kan nanti ada yang tertarik tuh. Kalau yang tertarik Bapak Ibu, nah kalau yang tertarik Bapak Ibu nanti kita cukup mempromosikan misalnya kita posting konten gitu. Nah, nanti ada yang tertarik nih, "Bro, apaan tuh? Kayaknya menarik," misalnya kayak gitu gara-gara ngeliat kontennya gitu ya. Nah, ya udah Bapak Ibu tinggal promosikan aja. "Ya Bro, gue juga udah ngerasain, ini benefitnya banyak." "Emang kayak gimana sih?" Kan paling nanya gitu kan. Udah gini aja daripada gue salah ngejelasinnya. Kebetulan nanti malam komunitas kita mau ngobrol-ngobrol. Udah lu ikut aja dulu. Ya, ini gue kasih linknya, nanti malam ketemu. Udah gitu. Nah, saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa loh menjalankan seperti itu. Karena memang itu aja yang kita jalankan. Ya, ketika nanti dia mendapat penjelasannya dengan detail di Zoom, kenapa sih kita nggak ngejelasin pas lagi dia nanya? Jangan Bapak Ibu. Mau gimana pun caranya Bapak Ibu mau jelaskan detail, selama itu penjelasannya via telepon, WhatsApp atau telepon, ya orang nggak akan paham. Asumsinya malah bisa kemana-mana. Makanya lebih baik ajak ke Zoom. Di Zoom ini nanti bisa langsung apa?
datanya lengkap. Kalau udah datanya lengkap, dia bisa ngambil keputusan. Nah, tujuannya sebenarnya itu. Ya, makanya para pengundang Bapak Ibu pasti udah datang ke Zoom, datang ke Zoom, datang ke Zoom. Ya memang begitu, karena memang udah ada tim yang bertugas untuk menjelaskan lebih detail. Sederhana kan Bapak Ibu? Nah, setelah nanti ketika dia tertarik, Bapak Ibu cuma kirim link referralnya aja, selesai. Begitu dia closing, dia bergabung ke Ciputra Entrepreneur Club, ditransferlah komisi buat Bapak Ibu. Dan begitu aja flow-nya. Oke? Nah, ini ada contoh-contohnya dari rekan kita yang sudah menjalankan, tanggal 10 Agustus bergabung, akhir Agustus dia udah dapat 3 juta. Ini semuanya income statement bulan Agustus ya. Sorry. Nah, sebentar. Nah, ini 9 Juli, ya, akhir Agustus 4,6. Nah, ini dia bergabung tanggal 25 Juni, akhir Agustus sudah 14 juta. Ya, saya nggak tahu ini angka yang besar atau enggak buat Bapak Ibu, tapi menurut saya ini besar. Kenapa? Karena itu hanya dilakukan via tidak mengganggu pekerjaan utama Bapak Ibu. Ya kerja kita cuman main jempol, ya kita promosi via jempol gitu Bapak Ibu. Nah, kok bisa untuk dapetin itu semuanya? Nah, saya akan jelaskan. Tapi yang pertama sekarang saya akan jelaskan dulu bagaimana cara memulainya. Ya, jadi bagaimana cara Bapak Ibu bergabung ya. Nanti Bapak Ibu kalau pengen bergabung ya masuk ke dalam komunitas bisnis kita, Bapak Ibu cukup ya minta link referral, link registrasi ke para pengundang Bapak Ibu ya. Nah, ketika nanti Bapak Ibu tinggal isi ya karena itu udah full online ya, tinggal isi data-datanya. Nah, nanti ada biaya registrasi, besarnya berapa? 50.000 aja Bapak Ibu, dan ini sekali seumur hidup. Ini sangat-sangat terjangkau Bapak Ibu. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, dari 50.000 itu, 35.000 itu didonasikan. Ada 3 yayasan, Bapak Ibu tinggal pilih aja, Badan Amil Zakat, Yayasan Cinta Anak Bangsa, dan terakhir Yayasan Kanker Indonesia. Jadi di awal itu Ciputra udah ingin mengajak Bapak Ibu untuk tebar kebaikan. Ya, menarik nggak? Ini yang saya suka. Jadi kita baru mulai aja, itu udah diajak tebar kebaikan. Ya namanya kita sedekah donasi Bapak Ibu itu pasti akan give back lagi ke kita, itu udah janji Tuhan, benar kan? Nah makanya saya bilang, wah ini menarik banget nih. Dari awal aja udah mengajak kita untuk tebar kebaikan kan. Plus Bapak Ibu dari 50.000 itu tadi didonasikan, Bapak Ibu juga akan dapat asuransi kecelakaan. Besar uang pertanggungannya 25 juta untuk 1 tahun. Lumayan kan Bapak Ibu kan? Dengan hanya mengeluarkan 50.000 dan donasi lagi. Nah, yang berikutnya adalah syarat yang kedua, ya kalau Bapak Ibu pengen bergabung ke komunitas kita, ya Bapak Ibu disuruh nabung. Tuh, kenapa disuruh nabung, Mas Bro? Sederhana Bapak Ibu. Karena Ciputra ini pengen ngedidik Bapak Ibu menjadi seorang entrepreneur. Ya, karakter atau kebiasaan seorang entrepreneur yang harus Bapak Ibu miliki adalah terbiasa menabung atau investasi. Tidak ada entrepreneur besar yang tidak pandai menabung. Tidak ada orang kaya yang tidak pandai menabung. Mereka pasti pandai menabung atau pandai investasi. Nah, mayoritas orang Indonesia ini tidak melek finansial karena memang tidak dididik. Ya, tidak ada pendidikan khusus untuk untuk kita lebih melek finansialnya, hanya ya terbatas orang-orang yang memang bidangnya di bidang itu. Kalau teman-teman masuk ke ekonomi ya jadi paham. Tapi kalau saya dari teknik nggak diajarin. Ya harusnya memang kita dari kecil itu terbiasa untuk seperti itu, diajarkan untuk kayak gitu. Sehingga ya mindset-nya kebentuk. Ya. Saya termasuk orang yang jarang nabung. Kenapa? Karena tidak dididik. Ya, dan itu mayoritas orang Indonesia seperti itu. Dan itu data yang berbicara. Makanya kebanyakan orang Indonesia itu bermasalah ketika masa pensiun. Karena apa? Ya tidak panjang mikirnya. Selama dia bekerja, dia tidak membangun aset. Makanya begitu pensiun tidak ada aset, hanya bergantung dari tabungan, nggak cukup. Akhirnya terpaksa bekerja lagi. Nah itu permasalahan klasik lah. Makanya Ciputra ini pengen lingkaran setannya diputus. Ya salah satunya ya udah kamu menabung gitu daripada ya kan gini. Kalau teman-teman masuk ke sebuah komunitas bisnis, misalnya Lions Club, IWAPI, HIPMI, itu kan pasti tetap ada iuran bulanan, benar nggak? Nah ini komunitas bisnis ini tidak ada iuran bulanan, jadi cuma disuruh menabung. Ya, daripada kamu bayar iuran bulanan dan itu nantinya
angus gitu, yang hilang gitu aja uangnya, dan di sini kita nabung. Nah, itu yang pengen Ciputra bentuk, ya. Nah, menabungnya pun terjangkau banget Bapak Ibu, cuma 10.000 per hari atau 300.000 per bulan. Itu dibayarkan tiap bulan. Jadi sebenarnya kejangkau banget kan, 10.000 per hari. Kadang kita nongkrong di mall 300.000 aja keluar kok. Apalagi kalau barang-barang sekeluarga kayak gitu kan, kadang nggak cukup 300.000. Jadi ini kita bisa eh, untuk segala kalangan ini bisa, ya. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, tabungannya bisa gratis. Loh, kok bisa? Nah, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu paket menabung yang Bapak Ibu bisa pilih itu ada 4, mulai dari 300.000 sebulan sampai 1,2 sebulan. Nah, ini bukan kayak nabung di bank. Kalau nabung di bank, Bapak Ibu nabung misal 300.000 sebulan nih, setahun kan berarti 3,6, 10 tahun cuma 36 juta. Nah, kalau di sini Bapak Ibu akan dapat imbal hasil, ya. Ini tidak akan minus, ya. Karena ini bukan unit link, dijamin tidak akan minus, ya. 2020 aja dia jaminan itu tidak akan imbal hasilnya di bawah 3,5. Nah, kemarin udah tutup buku 5,75% netnya selama setahun kemarin. Kan lumayan Bapak Ibu, 5,75%. Kemarin iseng nanya deposito untuk 5% aja, kita minimal harus nabung berapa? Ya, harus depositoin berapa? 100 juta. Nah, ini dengan ratusan ribu aja kita udah bisa dapat imbal hasil. Kan lumayan kan Bapak Ibu? Nah, plus Bapak Ibu akan dapat proteksi jiwa. Ya, besarnya berapa? 100 kali dari paket menabung Bapak Ibu. Kalau ngambil 300 berarti dapatnya 30 juta. Nah, ini ya, jadi apa yang kita keluarkan namanya nabungan itu bisa kembali lagi. Kapanpun kita bisa tarik lagi. Artinya apa yang kita keluarkan nggak hilang Bapak Ibu. Ya, plus dapat benefit tambahan lagi apa? Ya asuransi, ya dapat proteksi jiwanya. Lumayan kan buat tambah-tambah, benar nggak? Ya, yang paling penting kan kita punya tabungannya. Oke? Nah, eh, nah Ciputra Life Saver ini Bapak Ibu, itu satu-satunya produk tabungan investasi yang dijual tidak melalui agen. Ya biasanya ini bentuk produk tabungan seperti ini yang jual ini biasanya agen asuransi, ya. Nah, cuman ini karena ini produknya digital, jadi langsung direct penjualannya, direct sales. Jadi tidak melalui siapapun. Nah, karena ada margin, ya, yang jadi ada margin lebih. Nah, Ciputra nggak mau ngambil. Nah, daripada ini lebih baik apa? Cashback. Ya, cashback ke siapa? Ke kita, Bapak Ibu. Makanya kan tadi ketika kita mengajak orang mempromosikan Ciputra Entrepreneur Club, kalau ada yang tertarik dan bergabung, misalnya hasil referral Bapak Ibu, ya. Nah, ketika dia bergabung, kan tentunya dia nabung juga kan. Nah, ketika kita ngajak orang, nah kita akan dapat cashback. Ya, ada 5 bentuk cashback-nya. Nah, yang pertama adalah yang disebut adalah income referral. Nah, ini sederhana banget Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu udah bergabung dan bercerita, ya dibantu dengan konten Bapak Ibu sebar, akhirnya ada beberapa teman-teman Bapak Ibu yang tertarik juga. Nah, misalnya ini saya, Bapak Ibu ceritakan ke saya dan saya tertarik. Saya ngambil paket yang 600.000. Anggap aja Bapak Ibu juga sama, ya. Biar hitungannya gampang. Nah, ketika saya bergabung Bapak Ibu akan dapat cashback sebesar berapa? 15% dari paket menabung yang saya pilih. Ya, misalnya saya ngambilnya 600, ya Bapak Ibu akan dapat 15%-nya, yaitu berapa? 90.000. Ya, kalau saya ngambilnya 300, ya Bapak Ibu akan dapat 45.000. Oke. Nah, tadi saya bilang nabungnya bisa gratis. Gimana caranya? Caranya Bapak Ibu referralkan 7 orang atau ngajak 7 orang. Dengan Bapak Ibu ngajak 7 orang kan 7 kali 15%. Ya, atau 7 kali 90, udah 630.000 kan? Paket menabungnya, tabungannya ketutup nggak? Udah ketutup Bapak Ibu. Udah lebih malah ada untung 30.000 kan? Lumayan buat apa? Beli bakso kan 2 mangkok jadi, ya kan? Nah, itulah cara untuk kita bisa nabung yang gratis. Ya. Nah, ketika ini berarti kan kita dapat cashback setiap kita mereferalkan orang. Nah, Bapak Ibu kan cerita ke saya, kira-kira saya diceritakan kayak gitu, saya diam aja atau saya tertarik juga untuk mereferalkan? Ya pastinya saya juga jadi tertarik. Kenapa? Saya juga mau dong nabung yang gratis. Benar nggak? Nah, makanya saya nge-referral orang lagi. Ya, ketika saya mereferral orang lagi, ya, ketika saya mereferral orang lagi, saya dapat 15% dan Bapak Ibu dapat lagi 5%. Ya, anggap aja misalnya ini Bu Siti misal kayak gitu.
dari Bu Siti, Bapak Ibu akan dapat lagi 5%. Dari saya dapat 15%, dari Bu Siti dapat lagi 5%. Oh iya, saya lupa lagi. Bapak Ibu ini dapatnya nggak cuma sekali, tapi 15% itu ya, cashback ini, baik 15%, baik yang 5%, itu dibayarkannya itu selama 12 bulan sejak orang tersebut bergabung. Jadi kalau saya bergabung bulan ini, ya berarti 12 bulan ke depan Bapak Ibu akan dapat cashback 15% dari setiap bulannya, ya. Nah, menarik nggak Bapak Ibu? Dengan dua kayak gini aja Bapak Ibu, ya, dengan dua kayak gini, misalnya Bapak Ibu referral 7 dan 7 orang itu mereferral lagi, ini udah lebih dari 2 juta penghasilan Bapak Ibu. Kira-kira tabungannya jadi gimana? Jadi berat nggak? Ya nggak berat Bapak Ibu. Makanya Ciputra ini memikirkan semuanya. Ini ada solusi loh, meskipun pandemi kayak gini, kita jangan stop nabung. Ya, karena menabung itu penting untuk jangka panjang kita. Kita nggak pernah tahu nih COVID nyampe berapa lama. Nah, makanya kita harus cari-cari terus gimana caranya planning-planning kita tidak terganggu. Ya, salah satunya kan kita pengen pensiun dengan tenang kan, ya tabungan ini yang terganggu harus terus. Oke, nah makanya Ciputra ngasih solusinya. Nah, Bapak Ibu, boleh nggak sih kalau saya mulai dari 300.000? Boleh Bapak Ibu. Ya, sama aja kok. Cuman bedanya gini, kalau Bapak Ibu mulai 300.000, Bapak Ibu hanya akan dapat 2 cashback yang ini aja. Ya, ketika tadi Mbak Siti nge-referral orang lagi, nah Bapak Ibu nggak dapat. Tapi kalau Bapak Ibu upgrade ke 600 atau start mulai 600.000 paket menabungnya, ketika Mbak Siti mereferral lagi misalnya Mbak Nana, nah Bapak Ibu akan dapat lagi tambahan 2,5%. Lumayan kan? Nah, Mbak Nana referral lagi misalnya Mbak Dian gitu loh. Bapak Ibu akan dapat lagi 2,5%. Yang Mbak Dian nge-referral lagi terakhir Mbak siapa? Mbak Nita misalnya kayak gitu. Nah, Bapak Ibu dapat lagi 2,5%. Jadi total ada 5 generasi yang Bapak Ibu akan dapatkan cashback-nya. Nah, Bapak Ibu saya dijelaskan ini aja, saya langsung bergabung. Kenapa? Karena ini gede. Alokasinya sampai 27,5%, dengan potensi income bisa nyampe hampir 300 juta Bapak Ibu. Sebulan loh. Nah, makanya saya dipresentasikan tanggal 18 Agustus, saya tanggal 20 langsung bergabung. Meskipun saya belum bisa ngejalanin waktu itu, karena saya masih ada kerjaan yang harus diselesaikan. Ya. Nah, kenapa? Saya cuman sederhana kok. Saya cuman ngelihat ini Ciputra, siapa yang nggak tahu Ciputra. Dan kedua, ini bisnis nggak ada resiko. Benefitnya jauh lebih banyak. Saya diajarin bisnis, saya dapat networking, produk saya dibantu dipromosiin, saya dapat bisnis. Nggak ada resiko lagi, karena ini nabung. Makanya saya langsung bergabung. Ya, ini baru satu income. Masih ada 4 income lagi. Saya akan jelaskan tapi nggak detail. Nanti para pengundang Bapak Ibu akan memberikan penjelasan lebih detail. Oke? Nah, Bapak Ibu tadi kan 1 tahun pertama. Ini menarik. Kenapa? Karena kerja Bapak Ibu dibayarnya berkali-kali. Ya. Yang berikutnya adalah cashback yang disebut income royalty. Ya, ini dibayarkan di tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi kayak artis Bapak Ibu. Ciputra menghargai setiap kecilnya kerja usaha Bapak Ibu, ya. Jadi ketika Bapak Ibu mereferalkan orang, ya, itu nggak dilupakan oleh Ciputra, ya. Nah, ketika nanti tahun kedua dan tahun ketiga, orang-orang yang udah Bapak Ibu referalkan, ya, nanti Bapak Ibu total omset mereka, omset itu dari tabungan mereka ya, ditotalin dari Bapak Ibu ke bawah aja. Pokoknya seluruh unit bisnis Bapak Ibu aja. Nah, 10 kedalaman Bapak Ibu akan dapat berapa? 2,5%. Potensinya 132 juta per bulan. Oke. Nah, tapi ini berlaku untuk bagi Bapak Ibu yang paket menabungnya sudah 600.000. Ya, yang 300.000 nggak dapat. Ya, makanya pilihan sebenarnya lebih enak Bapak Ibu langsung mulai di 600. Kalaupun Bapak Ibu mulainya dari 300.000 ya nggak apa-apa. Nanti bertahap bisa Bapak Ibu upgrade. Toh juga ini kan tahun kedua. Ya. Nah, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham, silakan Bapak Ibu tinggal tanya aja di kolom chatting-nya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, nah jadi kita kerja sekali dibayarnya 36 kali. Menarik nggak Bapak Ibu? Ya, saya bisnis online, misalnya saya jualan handphone. Bulan ini saya jualan ke Bapak Ibu semuanya. Bulan berikutnya saya bisa jualan lagi nggak ke Bapak Ibu? Ya nggak bisa, belum tentu. Ini aja kan nggak habis pakai, bener kan? Nah, makanya menariknya ini, kerja sekali dibayarnya 36 kali. Oke? Nah, income group, ini menarik Bapak Ibu. Kalau tadi
kita dapat dibayar hasil dari active income kita. Nah, kalau ini enggak Bapak Ibu. Ya, jadi total omset nasional itu disisihin 32% ini dikembalikan ke kita, ke para nasabah atau ke para member, ya. Jadi dibagi pro rata Bapak Ibu. Ya, ada 3 income yang kita bisa dapatkan dari sini ya. Yang pertama, nah Bapak Ibu juga harus tahu bahwa di sini kita kerjanya gotong royong. Maksudnya gotong royong gini, kita nggak kerja sendirian Bapak Ibu. Ya, nanti kita di sini akan mengenal gini, misalnya Bapak Ibu nge-referral orang pertama. Nah, orang pertama itu adalah unit bisnis pertama Bapak Ibu. Nah, kita nge-refer lagi orang kedua, Bapak Ibu ngebuka unit bisnis yang kedua atau kayak ngebuka cabang lah, ya cabang usaha yang kedua. Nah, Bapak Ibu refer lagi orang ketiga, ya jadi kayak bentuk franchise kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu nge-referral orang yang keempat, nah Bapak Ibu udah nggak bisa lagi buka cabang yang keempat. Orang yang keempat ini, Bapak Ibu silahkan taruh ya di unit bisnis pertama, dua atau ketiga. Gitu aja Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu taruh orang yang keempat ini di jalur yang pertama, ya, di tim yang pertama, ya. Nah, meskipun Bapak Ibu taruh di kedalaman yang keempat gitu misalnya nih, income referral atau yang 15% tadi tetap akan larinya ke kita. Jadi fair, ya. Nah, tapi semua senang kenapa? Karena ketika Bapak Ibu naruh tim di sini, ya, naruh referral di sini, ini semua akan kecipratan apa? Omset grup. Menarik nggak Bapak Ibu? Jadi semuanya dapat, ya. Nah, itu keuntungannya apa Mas Bro? Nah, keuntungannya nanti akan diperhitungkan dalam komisi, ya komisi yang tadi nih, yang sifatnya dari apa? Dari omset, ya. Nah, contohnya gini, Bapak Ibu mungkin waktunya masih terbatas, belum sempat untuk bisa bekerja menjalankan usaha ini. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini tapi timnya bergerak Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu dapat limpahan tim, ya limpahan orang di sini. Ya artinya kan omsetnya udah mulai berjalan kan, Bapak Ibu tetap dibayar meskipun Bapak Ibu belum bekerja. Ya karena apa? Income unit ini nggak ngelihat kita aktif atau enggak. Yang penting Bapak Ibu jadi member dan di situ terjadi omset, Bapak Ibu akan dapat. Tapi secara proporsional ya. Contohnya kayak gini. Ya, meskipun ini tim kedua, tim ketiga belum jalan. Makanya ini bukan MLM. Kenapa? MLM nggak bisa kayak gini. Ya, MLM itu harus seimbang kiri, seimbang kanan, kayak gitu ya. Nah, ini tetap dibayar. Makanya satu kaki pun tetap dapat bonus. Contohnya begini, Bapak. Periode Juli ini. Ini dari rekan kita nih. Dia seorang nasabah aja, dia nggak ngapa-ngapain. Dia di sini income referralnya 0, artinya dia tidak mereferral siapapun, ya. Tapi dia ada omset. Dari mana? Dari limpahan tim. Makanya dia dapat unit bisnis 43.000. Ah, kecil Mas Bro. Iya kecil. Kalau lihat nominalnya. Tapi kan nabungnya 300.000. Nggak ngapa-ngapain dapat 43.000. Itu 14% loh. Saya mau nanya, nabung di bank mana sebulan dapat 14%? Nah, boleh tanya dengan Ibu Cynthia tuh. Ibu Cynthia kan background-nya ini kan, funding kan. Coba nanya, dapat nggak sebulan 14%? Nggak ada Bapak Ibu. Ya, tapi sini Bapak Ibu bisa dapat. Nah, contoh lagi di sini ada preminya atau paket nabungnya 600.000. Nah, dapat dari income bisnis 58.000, berarti kan hampir 10% ya sebulan. Nah, ini potensinya ini bisa Bapak Ibu akan dapat ya. Tapi ini tergantung dari kondisi bisnis Bapak Ibu. Makanya kalau di sini timnya aktif ya Bapak Ibu enak ya. Kayak gitu ya. Nah, dengan kayak gini Bapak Ibu, ini juga satu strategi artinya gini. Saya banyak tim yang tadinya cuma sekedar pasif ya, cuman pengen jadi nasabah aja, tapi gara-gara ngelihat kayak gini jadi aktif. Ya karena apa? Saya aja nggak ngapa-ngapain dapat segini gitu loh. Gimana kalau saya kerja? Gitu. Nah makanya memang bagi teman-teman yang bekerja yang menjalankan ini jauh lebih gede. Ya jadi memang itu adilnya di situ, proratanya di situ. Oke. Nah, buat teman-teman yang aktif itu pun juga dihargai oleh ciputranya, diberikan income posisi. Jadi di sini ada karirnya Bapak Ibu ya. Nah, sederhananya gini Bapak Ibu, di sini kita membangun karir, artinya kita bekerja sama dengan
3 unit bisnis kita, ya 3 timnya itu kita kerja bareng-bareng, ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen masuk ke posisi startup, tugas Bapak Ibu adalah membantu tim-tim kita sehingga di masing-masing jalur ini minimal omset atau minimal tabung semuanya gitu ya, itu 2,5 juta ya minimal. Jadi di sini 2,5 juta, di sini 2,5 juta, ini 2,5 juta. Bapak Ibu jadi startup. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu pengen jadi bronze, ya tambah lagi aja 2,5 juta. Jadi total omset grupnya 5 juta, Bapak Ibu jadi bronze. Begitu seterusnya. Silver 15 juta, jadi masing-masing 15 juta. Nah, platinum itu minimal 100 juta. Ya, di sini 100, 100, 100. Oke. Nah, ini potensinya seperti ini. Ya, dan ini gede Bapak Ibu. Oke. Berapa lama nih Mas Angga untuk bisa posisi ini? Macam-macam. Ada yang sebulan jadi bronze ya. Saya pribadi startup sebulan, bronze 2 bulan gitu ya. Nah ini lagi on the way saya ke tempat saya. Nah ada juga yang jadi silver 2 bulan. Ini macam-macam. Jadi tergantung kerjanya kita. Tapi kalau dikerjain cepet ya. Kalau dikerjain ya ini tinggal tunggu aja gitu loh. Nah, ada lagi income spesial, cuma saya nggak akan bahas. Nah, total ini, 5 income ini, nah ini potensinya Bapak Ibu. Ya, ini potensinya, yaitu bisa nyampe miliaran loh Bapak Ibu, dan kita akan dapat hadiah langsung lagi, ya berupa mobil. Ya, ini nggak diundi, ya cuma cukup sampai posisi atau karir crown, Bapak Ibu ini langsung dikasih. Oke? Nah, pertanyaannya, Mas Angga kok dari mana Ciputra bisa bayar sampai segede gitu? Kan kita cuma nabung. Nah, jawabannya dari sini Bapak Ibu. Ini kan produk tabungan investasi yang ada asuransinya. Oke. Nah, setiap produk asuransi pasti Bapak Ibu mengenal yang namanya biaya akuisisi. Biaya akuisisi ini adalah biaya asuransinya, ya. Nah, bonus kita pun diambil dari sini. Ya, bagaimana? Jadi nanti gini, ketika Bapak Ibu menabung di tahun pertama, 80% itu akan dipotong untuk biaya akuisisi atau biaya asuransinya, ya. Cuman 20% aja yang diinvestasikan. Ya, itu di tahun pertama aja. Di tahun kedua dibalik. Yang dipotong untuk biaya akuisisi itu cuma 20%. 80%-nya udah diinvestasikan. Nah, tapi kabar baiknya tahun ketiga dan seterusnya itu udah tidak ada pemotongan sama sekali. Ya, jadi cuma di 2 tahun di awal aja. Nah, kabar baiknya biaya akuisisinya di akhir tahun ke-10 ini dikembalikan 100%. Benar, 100%. Dan ini baru kita aja, baru Ciputra Life Saver aja, satu-satunya tabungan investasi yang mengembalikan biaya akuisisi. Ya, produk lain tidak ada. Oke, ini menarik jadinya ya. Nah, Mas Angga, ini legal nggak sih? Kan banyak banget nih bentuk investasi seperti ini. Ini legal Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah ada legalitas OJK per tanggal 5 Maret. Ya, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, bisa dibaca bahwa OJK memberikan Ciputra Life Saver ya persetujuan produk baru asuransi Ciputra Life Saver 5 Maret. Ya, jadi ini sudah legalitas OJK. Nah, ini penting kenapa? Karena ketika nanti ada problem ya, kita berada di bawah naungan hukum. Nah, ya, makanya Bapak Ibu ini aman ya. Plus lagi tingkat RBC adalah ini adalah kondisi keuangannya Ciputra. Ya kita, aset kita itu 5 kali lebih besar ya dibanding apa? Dibanding tabungan nasabahnya ya atau premi nasabahnya. Jadi kita aman sekali Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya ingin Bapak Ibu melupakan aja semua yang tadi. Ya, kenapa? Ya cara-cara tadi gitu Bapak Ibu lupakan aja gitu. Yang penting Bapak Ibu cuma tahu bahwa ini kalau dikerjain ya potensinya seperti itu. Nah, lupakan cara-caranya karena Bapak Ibu bisa mendapatkan itu semua dari mulai nabung yang gratis itu hanya cukup merefer atau mengajak 7 orang teman aja. Nah, dengan Bapak Ibu mengajak 7 orang teman, Bapak Ibu akan kebuka pintu gerbangnya untuk mendapatkan income-income yang tadi sudah disebutkan. Jadi sebenarnya sederhana, ya. Jadi untuk refer 7 aja, ini sebenarnya hal yang sangat bukan sesuatu yang rumit, Bapak Ibu. Ya, ada yang seminggu selesai, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan gitu ya. Tapi rata-rata sebulan selesai.
Ya kenapa? Karena saya yakin Bapak Ibu pasti punya kenalan, minimal 100 orang pasti ada. Benar? Nah sekarang Bapak Ibu, saya mau nanya, masuk akal nggak kalau Bapak Ibu ceritakan tentang informasi ini ke 100 teman Bapak Ibu, ketemu 7 orang? Ya, masuk akal nggak 7 orang yang tertarik? 93 sisanya nolak. Sangat masuk akal sekali kan Bapak Ibu? Nah, seperti itu aja. Nah, cuman kadang orang mikirnya ribet. Kita sendiri yang ngerumitin. Ya, padahal kalau kita mau ceritain aja ke 100 orang, selesai. Ya, kadang orang, ah enggak lah, pengennya malah nyari yang susah. Ya, sebenarnya bisnis sederhana banget. Yang paling penting Bapak Ibu mau nggak ceritain ke 100 orang teman Bapak Ibu, itu minimal Bapak Ibu ceritakan, itu biasanya ketemu 7 orang ini. Oke? Nah, sesederhana itu ya Bapak Ibu ya. Nah, terakhir, kenapa Bapak Ibu harus bergabung sekarang? Simpel Bapak Ibu, ini kerjanya kita teamwork. Artinya, posisi berjalan terus. Semakin cepat Bapak Ibu mengambil keputusan, potensi Bapak Ibu akan mendapatkan limpahan tim itu besar. Ya, nah, boleh nggak mikir-mikir dulu? Boleh, ya. Cuman, jadi kebalik nih Bapak Ibu. Kalau semakin cepat tadi kan Bapak Ibu dapat limpahan tim, itu kan besar kemungkinan ketemu orang-orang hebat di situ. Yang tentunya mereka jadi crown, kita juga otomatis ke bawah jadi crown. Jadi ngangkat bareng-bareng, ya ngangkat bisnis kita juga. Nah, ketika semakin lama Bapak Ibu memikirkan gitu ya, nah harusnya mereka yang jadi membantu kita untuk membesarkan bisnis, ini kebalik. Bapak Ibu yang jadi bagian dari tim mereka. Nah, makanya ini saya tutup dengan quotes-nya Jack Ma. Kalau Bapak Ibu udah memahami 40% aja dari konsep sebuah peluang, itu udah cukup. Karena 60% sisanya Bapak Ibu tinggal pelajari. Udah gitu aja. Ya, kita bisa belajar bareng nanti di situ. Oke? Ya, paling gitu aja sih penjelasan saya, Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi nih ke Mbak Cynthia. Silakan Mbak Cynthia. Ya, bagus banget. Thank you, Bro Angga untuk sharing-nya. Bagus banget penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, sekarang sesi pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, bisa chat di kolom chat atau bisa buka mute-nya atau videonya, bisa tanyakan langsung. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya? Apa udah jelas semua nih? Atau mungkin gini, ini ada ini ada yang bertanya nih Mbak. Di kolom chat ada yang bertanya tuh Mbak. Oh iya, ada pertanyaan. Oh, dari Manuel ya. Tabungannya kan dipotong 2 tahun pertama. Dari tabungannya sendiri, kapan akan mencapai BEP, break even point? Mungkin Bang Angga bisa bantu jawab, Bro Angga. Oke, jadi gini. Mungkin bukan BEP kali ya, lebih tepatnya begini, kapan kita bisa narik tabungannya ya? Mungkin pertanyaannya lebih ke arah situ. Jadi kalau misalnya kapan kita bisa menarik tabungannya, sebenarnya mau kapanpun juga bisa. Ya karena narik tabungannya itu syaratnya cuma 2. Satu, nariknya itu minimal harus 500.000. Jadi gini, kita bukan kayak bank. Mau narik lah 50.000, kan kalau di bank bisa kan? Ya cari ATM aja. Nah ini nggak bisa. Jadi kita minimal narik 500.000 dan disisakan saldo 1 juta agar si polis kita tetap aktif. Ya. Nah, jadi kalau perhitungannya ya minimal Bapak Ibu nabung 2 tahun aja. Ya, lewat dari 2 tahun itu udah bisa ditarik. Kayak gitu aja. Nah, cuman gini, yang pengen kita ajak itu sebenarnya gini, mungkin saya sharing ya, sebentar. Mungkin saya sharing dulu ini deh. Nah, ini nanti teman-teman akan dapat dashboard, ya, personal website. Oke, sebentar. Nah, akan dapat personal website seperti ini. Tadi dulu, saya refresh dulu. Nah,
Nah, personal website seperti ini, teman-teman akan dapat seperti ini. Nah, disinilah semua kondisi bisnis kita, jumlah member kita ini akan terbaca dari sini. Nah, contoh kayak gini Bapak Ibu, saya bergabung tanggal 20 Agustus. Ya, 20 Agustus jamnya pun ada datanya, jam 10:04 saya bergabung, karena kan ini benar-benar digital. Nah, saya baru start jalan 1 September. Ya, jadi bergabung 20 Agustus, baru start jalan 1 September. Nah, ini saya sekalian mau menjelaskan bahwa kecepatan kita ngambil keputusan itu pengaruhnya gede banget. Ya, total total member saya itu sekarang ada 180 orang. Oke. Yang hasil referensi langsung saya ada 73 orang selama 4 bulan ini, ya. Nah, ketika saya bergabung tanggal 20 sampai 1 September, itu saya dapat limpahan kurang lebih sekitar 13 orang Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bayangin nggak, kalau saya punya pilihan tuh, nanti aja, karena kan saya bergabung itu tanggal 1 September, ya. Bisa aja saya startnya mulai bergabungnya tanggal 1 September kan. Nah, inilah kecepatan itu sangat mempengaruhi. Saya bergabung tanggal 20 dapat limpahan 13 orang, ya artinya dari 13 orang itu Bapak Ibu itu kecetak kurang lebih 107 orang dari 13 orang itu. Ya, paham nggak Bapak Ibu? Kalau saat itu saya menunda, nanti aja deh tanggal 1 Septembernya aja saya bergabung, saya berarti baru ada 73 orang kurang lebih. Nah, ini pengaruhnya Bapak Ibu. Ya, saat itu saya nggak ngerti, cuman yang saya pegang cuman ini Ciputra. Ini pasti Ciputra itu saya nggak pernah ngedengar hal-hal yang negatif tentang Ciputra, dan ini bisnis nggak ada resiko. Ini pasti maju, ini pasti berkembang. Daripada saya ketinggalan kereta, lebih baik saya ikut keretanya dulu aja. Itu saya ngambil keputusan seperti itu, dan memang ternyata keputusan saya tepat ya. Nah, ini yang bisa, ini Bapak Ibu bisa lihat nih di sini nih. Ya, saya Agustus belum ngapa-ngapain. Ya mudah-mudahan ini kelihatan ya. Saya Agustus belum ngapa-ngapain. Bentar, ini bisa di Nah, saya Agustus kan belum ngapa-ngapain nih. Saya baru start September, tapi saya udah langsung dapat income 151.000. Dari mana? Nah, karena kebetulan saya saat itu tanggal 31 Agustus saya nge-referral 1 orang. Ya, iseng ketemu teman SD, saya iseng aja ceritain kayak gitu, ternyata emang udah rezekinya dia bergabung. Berarti 90.000 kan. Nah, dapat 90.000 komisi referral, sisanya itu dari limpahan tim. Berarti kurang lebih berapa tuh? Ada 60.000 dari limpahan tim. Oke. Nah, dari sini aja saya saat itu mulainya di 300.000. Ya, ini bisa kelihatan nih. Saya mulai jujur dari 300.000. Nih. Nah, ini 300.000 nih. Oke. 300.000, income pertama saya 151.000. Ya, kelihatan ya, 151, ini 300.000. Nah, dari sini aja, wah ini kayaknya gampang banget ya, artinya nabungnya udah nggak akan jadi beban gitu loh. Ya, nabungnya nggak akan jadi beban. Saya nabung pertama start 300.000, langsung dapat 151.000, kan jadi kurang 151.000 kan, makanya per 1 September itu saya langsung serius jalanin gitu loh. Karena apa? Wah ini sih kalau kerjanya tim kayak gini, ini enak gitu loh, karena kita semuanya kerja tim. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nggak, tanggal September dari 151 saya 1,6. Ya, totalnya sebenarnya 1,7, ada tambahan cashback reward. Ya, bulan berikutnya 3,3. Ya, 3,3. Berarti berlipat nggak? Berlipat. Nah, ini bulan keempat saya 3,3 lagi. Kenapa? Karena memang saat kemarin saya nggak naik ke silver, ya. Jadi minimal tetap, ya kemungkinan besar naik, gitu. Kemungkinan besar naik. Oke. Nah, inilah gambaran teman-teman. Makanya saya bilang ini kita akan dapat income-nya itu rutin. Ya, income-nya rutin dan kecenderungannya itu naik. Turun bisa nggak? Ya, kemungkinan kecil selama teman-teman jalanin. Nah, makanya
Di sini, karena kita akan dapat cashback, saya mau tanya, kalau teman-teman ini kejadian di teman-teman ya, kita semuanya jalanin dan teman-teman akan dapat income-nya, nabungnya perlu dipikirin nggak? Ya, tentunya enggak ya Bapak Ibu ya, karena apa? Udah jauh gitu ya. Sekarang gini, saya dapat 3,3, nabung saya 600.000 ya. Nabungnya jadi beban nggak? Enggak. Karena saya langsung dari sini saya potong 600.000 ya udah. Sisanya berapa? 2,5 lebih ya, 2,7 itu saya pakai buat tambahan income. Kan lumayan. Nah, kerjanya ini semua kita dari handphone kok. Kayak gitu. Jadi nabungnya saya udah nggak kepikiran, makanya tabungannya saya langsung buat apa? Untuk pendidikan anak. Makanya saya nggak ambil-ambil. Itu udah saya setting, pokoknya nanti 10 tahun lagi baru saya ambil. Paham ya Bapak Ibu? Mindset-nya pengen seperti itu. Jadi jangan gatel seperti yang sekarang kita lakukan, nabung di bank. Ngelihat ada uang dikit, ada cash dikit, pengennya ngambil. Bukan itu tujuannya sebenarnya. Makanya Ciputra ngasih cashback seperti ini semuanya, tujuannya biar Bapak Ibu bisa nabung yang benar. Ya, timbul disiplin menabungnya, timbul mental untuk menabungnya. Yang disebut nabung itu jangka panjang. Nah, tapi kita tetap dapat lagi income untuk apa ya? Itu untuk kita nikmatin, ya untuk nambah-nambah biaya kebutuhan dan sebagainya ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Mindset-nya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak Cynthia. Saya bacakan aja ya. Tadi diinginkan bahwa kita saling promosi, bagaimana sesama anggota berhubungan melalui apa. Oke. Nah, ada fitur baru ya, bulan Januari ini di launching ya. Kemarin sih saya udah ngeliat itu ya. Di Ciputra iClub situs yang ini ya, sebentar. Mana tadi? Sorry. Nah, ini ada fitur komunitas. Bentar. Nah, nanti di fitur ini akan nongol Bapak Ibu. Ya, ini akan nongol semua produk-produk member Ciputra ini akan nongol di sini nantinya. Kita jadi bisa ngelihat oh teman kita ini punya produk apa itu nanti ada di situ. Ya. Plus juga kan kita sudah ada grup WhatsApp. Kita ada grup WhatsApp, ada juga grup Telegram, nanti bisa ditanya aja. Kalau di grup Telegram itu bebas, mau jualan-jualan juga nggak apa-apa. Ya, yang non Ciputra ya, artinya mau Bapak Ibu ngejual produk sendiri di situ boleh. Dan terus juga boleh daftar di yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi bisa dipromosikan produk Ibu. Kalau misalnya Ibu udah punya produk ya, tinggal daftarin. Nanti nongol di IG Ciputranya dan bahkan bisa dikasih slot khusus untuk promosikan produk kitanya. Gitu ya. Seperti itu. Kayak saya pribadi juga sama member-member yang lain saya kontak-kontakan gitu loh. Karena apa? Saya juga punya produk ya. Akhirnya apa? Mau dong promosi apa namanya nyobain produk saya. Akhirnya kan terpromosikan juga. Kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi ini kita terhubung tapi kembali lagi ke kita mau nggak open untuk interaksi seperti itu. Jadi kalau kita tidak tidak berinteraksi juga kan susah dong, kita mana orang-orang tahu kalau itu kita punya produk seperti itu. Kuncinya memang setelah Bapak Ibu terhubung ya manfaatkan gitu loh, manfaatkan di jaring yang kita harus bisa berinteraksi juga. Oke, nah begitu. Nah mungkin Bu Cynthia boleh nggak sharing? Mungkin ada teman-teman yang mau sharing. Ya, saya mau menambahkan yang tadi ya, mungkin Manuel tadi masih belum jelas yang di tahun pertama itu kan memang ada diakuisisi 80%, tahun kedua 20%. Jadi total diakuisisi kan akan dipotong dari tabungannya. Jadi total 100%.
Nah, di Ciputra, kalau misalnya menabung selama 10 tahun, dari Ciputra akan dikasih bonus 1 tahun premi atau biaya akuisisi 100%-nya itu tadi akan ditambahkan di awal tahun ke-11. Jadi, biasanya sebelum awal tahun ke-11 itu kalau hasil pengembangannya sudah bagus dari minimal return yang diberikan, itu biasanya sudah BP. Ya, paling jelek di awal tahun ke-11 karena 100% biaya akuisisi tadi udah dikembalikan, nah itu hasil investasinya pasti udah bagus gitu. Oke, saya juga sharing. Saya tadinya bergerak di bidang RM funding ya di beberapa bank dari Citibank, CIMB, dan terakhir di Nusurya. Nah, kemudian perusahaan saya sempat gagal bayar ya. Jadi pada Maret kita sudah PHK massal. Nah, dari situ saya bulan Juli ketemu dengan Pak Yudi yang mempresentasikan saya bisnis Ciputra Entrepreneurs Club ini. Dan saya pada saat ditawarin, saya tertarik karena grup Ciputra ini besar. Nah, jadi memang total asetnya juga gede dan Pak Ciputra sendiri adalah orang yang punya integritas bagus ya. Jadi dari segi bisnis, dia tipe yang pegang komitmen dalam menjalankan propertinya ya. Jadi dia tepat waktu dan juga untuk visi misi beliau juga sangat luhur ya. Jadi ingin menciptakan entrepreneur baru di Indonesia untuk memajukan Indonesia. Nah, saya juga sempat diajak oleh Pak Yudi ke kantornya Ciputra. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ketemu dengan direkturnya, salah satu direkturnya, nah di sini juga ada Bu Setiawati Sugianto, dan itu biasa ada di kantor Ciputra di DBS Tower lantai 14. Nah, jadi kalau di Jakarta kalian bisa main, ajak teman-temannya ke sana untuk dengerin sharing dari Ciputra. Nah, kebetulan saya ketemu dengan Bu Listianawati. Nah, saya juga tanya-tanya beliau mengenai legalitas OJK dan segala macamnya. Setelah saya pelajarin lebih detail, nah saya memutuskan untuk bergabung gitu. Jadi di sini benar-benar Ciputra support dari segi entrepreneurs skill-nya, dari segi relasinya, pengembangan promosinya ya. Dan di sini juga saya punya teman yang punya franchise kopi Kalijodo. Jadi Kalijodonya itu diangkat, teman saya namanya Daniel, diangkat untuk jadi pembicara di Entrepreneurs Club. Jadi pada saat di-sharing mengenai program dari franchise kopi beliau, dibantu promosi oleh Ciputra, banyak yang menanyakan mengenai franchise beliau. Jadi benar-benar Ciputra membantu orang-orang yang ingin menjadi entrepreneur di sini. Dan kita juga bisa saling kenal satu sama lain ya. Jadi kalau kita ke komunitasnya atau ke kantornya Ciputra, kita banyak tahu tuh ini yang punya usaha apa gitu. Dan kita ada di Facebooknya Ciputra e-Club, kita juga bisa lihat ya produk-produk apa aja dari rekan-rekan Ciputra yang sudah dibantu promosi. Nanti kalau untuk lebih detailnya bisa tanya ke para pengundang Bapak Ibu sekalian. Kita juga disupport oleh bisnis support WhatsApp ya. Jadi kalau ingin mempromosikan barangnya Bapak Ibu, nah itu nanti ada form khusus yang Bapak Ibu bisa isi dan juga bisa dibantu promosi. Jadi di sini benar-benar real konsep Ciputra Entrepreneurs-nya benar-benar dijalankan seperti itu. Ya, itu saja sharing-nya, Bro Angga. Thank you banget, Bu Cynthia. Ya, By the way, Bu Cynthia di sini ada Pak Yudi loh. Oh iya, Pak Yudi ya. Ini orang 001-nya Ciputra yang ngajak saya di Ciputra. Boleh tuh, Bu Cynthia, minta Pak Yudi untuk sharing-sharing, Bu Cynthia. Boleh Pak Yudi sharing income-nya sekarang sudah berapa di Ciputra? Pak Yudi. Coba ya. Jadi Pak Yudi ini dulu awal nawarinnya bulan Juni ya, dia tahu produk Ciputra Entrepreneurs Club ini. Jadi awal-awal beliau mengajak saya untuk jadi pionirnya nih di sini. Jadi Sin, ayo kita jalanin bareng nih Ciputra Entrepreneurs Club. Kebetulan mumpung masih baru dan ini benar-benar dari Ciputra Group-nya. Jadi kita sama-sama jalanin gitu di bisnis ini. Pak Yudi. Halo. Oh, notice kayaknya nggak apa-apa. Ya, mungkin lagi ada presentasi kali ya. Oke, yang lainnya ada yang mungkin ditanyain lagi? Atau sudah cukup jelas? Nah, mungkin itu Mbak Mary boleh sharing tuh Mbak Bu Cynthia.
Oh ya, Bu Mary boleh sharing sedikit di Ciputra Entrepreneurs Club ini gimana Bu Mary? Silakan di unmute dan juga videonya dinyalakan atau kalau nggak bagus sinyalnya di unmute saja. Halo, Bu Mary, lagi nggak di tempat nih. Sebentar. Oke, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Biar nggak penasaran. Bapak Ibu, ini kita baru berjalan 6 bulan, berarti per hari bulan Desember kemarin itu jalan 6 bulan ya, karena kita start itu bulan Juli. Jadi Bapak Ibu ini masih termasuk diberi kesempatan untuk menjadi sekian ratus masyarakat Indonesia. Ya ini baru 2.000 orang loh yang bergabung. Jadi ini marketnya masih benar-benar kosong, gulungannya masih benar-benar besar ya Bapak Ibu. Dan ini memang menariknya siapapun bisa memulai di bisnis ini ya karena memang ini sangat-sangat terjangkau gitu. Jadi mudah-mudahan Ibu bisa melihat peluangnya dan bisa bergabung bersama kami semuanya. Tools-nya udah ready lah, Bapak Ibu tinggal ini. Halo, ada Pak Yudi. Pak Yudi mungkin boleh sharing, Pak Yudi. Belum. Nggak standby kayaknya. Oh, enggak ya. Oke, nggak apa-apa kalau begitu. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi sih nggak masalah. Mungkin bisa ditutup aja, Bu Cynthia. Oke, Bapak Ibu sekalian, so peluang udah di depan mata, Bapak Ibu tinggal take action di sini. Tuh Bro Yudi nunggu tuh. Mungkin Pak Yudi bisa closing, mungkin dibantu. Sekalian sharing, Pak Yudi. Sharing apa nih? Ayo Bro, boleh sharing Bro. Kita santai ini kok. Ya buat teman-teman yang saat ini, ya sharing saya simple. Zaman sekarang ya, terutama kondisi COVID atau pandemi saat ini, susah kan kita cari kerjaan atau cari bisnis ya. Pasti semua kepingin lah, ingin dapat tambahan, bahkan bukan sekedar tambahan income, tapi pengen jadi income yang bisa menutupi semua kebutuhan kita. Benar nggak? Dan ini kabar bagus lah, istilahnya kabar bagus, satu grup company besar sekelas Ciputra, bahkan di backup juga dengan Tunas Group, ya membentuk suatu wadah untuk memberikan kita kesempatan untuk mempunyai income, ya bahkan bukan income tambahan lagi, tapi menjadi income utama. Karena apa? Karena potensinya luar biasa, ya tinggal tergantung dari teman-teman ingin dapat hasil berapa, gitu ya. Dengan hampir tanpa modal, ya kita bisa mempunyai bisnis sekelas Ciputra gitu. Jadi mau kira-kira kalau kita mau berpartner dengan satu orang atau satu perusahaan, kira-kira kita pengen yang backup bisnis kita itu perusahaan kecil atau perusahaan besar gitu ya, ya kan? Mungkin teman-teman dalam hal ini misalkan pebisnis pengen punya partner bisnis yang sudah pengalaman puluhan tahun, bahkan sudah asetnya sudah triliunan, ya dia sudah punya berbagai lini bisnis ya di berbagai industri di Indonesia, ya pengen pasti ya. Dan ini Ciputra yang menyediakan kesempatan buat kita untuk bisa menjadi bagian dari partnership dari Ciputra, ya tinggal kita ngambil bagiannya saja. Mengambil bagian berapa persen, Bapak Ibu? Cuma 1% gitu loh. Jadi ini bisnis yang paling pintar ya, teman-teman jangan sampai lewatkan. Karena apa? Karena 99% itu sudah disediakan oleh Ciputra. Kita cuma mengambil bagian 1% saja.
Ya, dibandingkan kalau misalkan kita membuat bisnis sendiri, ya, misalkan Bapak Ibu pasti dong pengen punya bisnis sendiri, misalkan buka toko, buka pabrik atau buka apapun bisnis usaha teman-teman, ya pasti dong namanya modal sendiri, ya kan, resiko ditanggung sendiri. Merekrut karyawan atau misalkan semua staf, tempat ya dan sebagainya itu 100% kita tanggung sendiri dan resikonya pun 100%. Dan ini ya di Ciputra Entrepreneurs Club, Bapak Ibu, teman-teman semua cuma ngambil bagian 1%. Itu pun 1% itu pun cuma melakukan hal yang paling dasar yang udah mesti wajib kita lakukan apa? Menabung, ya kan? Pasti semua orang harus ya wajib menabung. Itu aja. Dan lakukan bagian kedua adalah melakukan referensi di sistem yang sudah disediakan oleh Ciputra. Jadi tunggu apa lagi, teman-teman, nggak ada yang perlu dipikirkan lagi. Ya, ambil momen ini, kesempatan ini, karena kesempatan tidak datang 2 kali ya. Kalau misalkan Bapak Ibu lewatkan, ya jarang atau bahkan sangat-sangat jarang ya peluang yang disediakan oleh satu grup company besar sekelas Ciputra gitu ya. Peluang yang lain mungkin dari yang perusahaan kecil atau dari perorangan itu banyak, tapi sekelas Ciputra itu jarang-jarang terjadi gitu. Jadi ambil kesempatan ini, segera take action, lakukan hal simple yaitu apa? Yaitu mendaftar ya melalui link referral dari teman-teman yang undang teman-teman semua. Itu aja, sukses buat teman-teman semua ya. Oke, thank you banyak Pak Yudi. Terima kasih banyak sharing ya Pak Yudi. Silakan Bu Cynthia. Ya, oke, thank you semuanya. Thank you sharingnya Pak Yudi, Bro Angga. So, jadi teman-teman sekalian yang sudah minat untuk bergabung, peluang tinggal di depan mata, tinggal take action, join, hubungi pengundang Bapak Ibu sekalian, minta share link referralnya, mulai take action menabung, dan juga mulai kumpulin modal untuk jadi entrepreneur, dan juga bangun sama-sama aset di Ciputra. Ini peluang besar untuk aset jangka panjang Bapak Ibu ke depan. Oke, salam entrepreneur Bapak Ibu. Sukses semuanya.